Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, 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 oh haleluya. Kami mau buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami mau buka hati memuji menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, oh amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin, haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Amin, haleluya. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin, haleluya. Jamahlah kami,
jemaat, naikkan pujian ini. Buka hati untuk memuji menyembah Dia malam hari ini. Kita buka hati untuk Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita malam hari ini. Oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin, amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.
Mari puji sembah Dia malam hari ini. Beri pujian yang terbaik. Haleluya. Oh, glory, 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 glory. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya, amin. Saya percaya malam hari ini kalau kita datang di tempat ini, kita bukan hanya ingin datang dalam ibadah, tapi kita ingin menikmati, kita ingin rindu untuk menerima janji yang daripada Tuhan. Menolong itu boleh diberikan bagi kita. Haleluya, haleluya. Biar hati kita mau tetap kita arahkan kepada Tuhan. Kami mau berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Biar itu menjadi kerinduan kita malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, kita boleh menerima curahan kuasa Roh Kudus itu bagi kita. Kita diperbaharui di dalam hadirat-Nya. Kita dipenuhi di dalam hadirat-Nya. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Amin, 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 amin. Oh, amin. Api kemuliaan-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudara berisi, amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya lagi, haleluya. Haleluya, amin, 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 amin. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu, sujud menyembah. Amin. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu. Genapi firman-Mu. Jadikan ku Allahmu. Sekali lagi, mari jemaat saja. Kami berkumpul Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya, ini kerinduan jemaat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Genapi firman-Mu. Genapi firman. Amin. Haleluya. Jadikan ku
mujizat-mu yang terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Mujizat terjadi, curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Mujizat terjadi. Haleluya. Ya Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Amin, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, curahkan. Haleluya, 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 haleluya. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Glory, glory Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Semoga kami merasakan Tuhan, Amin, terima kasih Tuhan. Kau hadir Bapa. Amin, amin, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau melihat Tuhan setiap kerinduan hati kami. Kau melihat setiap Tuhan kehausan kami akan Engkau ya Roh Kudus. Amin, amin, amin. Biarlah belas kasihan-Mu ada bagi kami ya Aba. Belas kasihan-Mu ada bagi kami. Amin. Sebab Amin, kami Tuhan. perlu Roh Kudus-Mu dalam Amin, kehidupan kami kami. perlu Roh. Hanya Engkau yang kami perlu. Amin. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Amin. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus. Ya Allah, Haleluya Yesus. Kami tahu Engkau terlalu kudus. Engkau terlalu kudus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu ada bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau melihat setiap hati pada malam hari ini ya Aba. Yang ingin Tuhan mengalami Engkau. Mengalami Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, Engkau menyirami setiap hati yang kering. Engkau memberikan damai sukacita ketika orang yang berbeban. Hanya Engkau, hanya Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Glory, glory Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima Berfirmanlah kasih. ya Allah. Amin. Berfirmanlah ya Allah bagi kami di tempat ini. Haleluya. Amin. Amin. Apa yang menjadi isi hatimu, Amin. apa yang menjadi kerinduanmu untuk kami di tempat Glory ini Tuhan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau
pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Beritakan apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Amin, Tuhan Biar setiap Yesus. kami yang mendengar Tuhan, setiap hati kami boleh Amin, Tuhan amin, diubahkan amin, Bapa. amin, amin. Puji Setiap Tuhan. kami Tuhan boleh mengalami Engkau. Amin. Mengalami Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar sabda-Mu. Kami siap mendengar suara-Mu. Berfirmanlah ya Aba. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara yang berada di rumah ataupun di jalan ataupun masih berada di kantor atau di tempat pekerjaan saudara. Puji Tuhan, saudara bersyukur karena malam hari ini kita masih bisa menikmati firman Tuhan, menikmati ibadah, jawaban doa. Biarlah kiranya ibadah ini boleh menjadi hal yang baik dalam kehidupan saudara dan saya selama menjalani hidupan ini, ya, selama menjalani hari-hari kita. Marilah kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, marilah kita akan berdoa bersama dan kita akan memulai firman Tuhan pada malam hari ini. Tetap kita semangat. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Sebentar kami akan dengar firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah firman inilah yang kami pegang dalam setiap kehidupan kami. Firman inilah yang mungkin menegur hati kami, mengajar kami. Tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa setiap kami ketika mendengar firman Tuhan, sekalipun sekeras apapun, kami tahu firman inilah yang menjadi landasan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau akan mengajar kami seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau taruh firman Tuhan di dalam hati kami yang paling dalam menjadi rema. Sehingga itu boleh menjadi suatu hal yang baik dalam setiap sepak terjang kehidupan kami. Berkati malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin membagikan sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita meremehkan Tuhan. Ya. Jangan pernah saudara meremehkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita belajar di dalam Roma 11 ayat 22. Dikatakan demikian. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Nah, kita melihat di dalam Roma di sini dikatakan Paulus menuliskan bahwa kita sebagai umat Tuhan pasti percaya dan tahu persis, ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, ya. Namun kita harus sadar dalam kehidupan kita, Tuhan juga bisa bersikap keras kepada mereka yang berbuat dosa dan yang melanggar perintahnya. Mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana mungkin kemurahan dan kekerasan bisa keluar dari sumber yang sama? Ya, kalau Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu penuh dengan kemurahannya, mungkin gak Tuhan bisa melakukan kekerasan kalau dia penuh dengan kasih? Mungkin gak keluar dari sumber yang sama? Justru kita belajar malam hari ini, disinilah kebesaran dan keajaiban Tuhan kita. Jika kita kenang, ya, betapa besar pengorbanannya ketika dia menyelamatkan dan menebus dosa-dosa saudara dan saya. Sungguh kemurahannya ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Ya.
Yesus rela mati untuk saudara dan saya. Sehingga kita yang harusnya binasa, kita memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan juga tidak pernah kompromi dengan dosa dalam bentuk apapun. Dalam bentuk sekecil apapun. Ya, setiap ketidaktaatan, setiap pelanggaran yang kita akan buat, ya, terhadap dan menyimpang dari perintahnya, pasti kita akan menuai hukuman. Meski dia juga memberikan pengampunan. Nah, oleh sebab itu, banyak manusia yang seringkali salah mengartikan, bahkan cenderung meremehkan Tuhan, menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Bukti ada orang-orang yang meremehkan Tuhan dan berpikir bahwa dosa kecil, pemberontakan kecil, baginya tidak ada masalah. Bukankah Tuhan itu pemurah? Tuhan itu maha pengampun. Tuhan itu maha penyayang. Kenyataan yang demikian inilah yang membuat orang akhirnya berani. Berani untuk apa? Berbuat kesalahan. Oh, hari ini saya melakukan kesalahan. Ya, kesalahan saya adalah kesalahan yang kecil. Ya, mungkin ini saya bisa perbaiki di kemudian hari. Dan akhirnya tanpa kita sadari, kita sering melakukan kesalahan. Padahal sesungguhnya seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa di balik kemurahan Allah terdapat sanksi yang keras. Ya, sanksi yang keras dalam keadilannya. Jadi Tuhan itu penuh adil. Kalau kita salah, maka ada sanksi yang keras dari Tuhan. Nah, itulah kemurahan Tuhan adalah kebaikannya jangan sampai kita remehkan. Atau kita abaikan. Atau apalagi kita langgar. Saudara akan menerima hukuman yang sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Ya. Oleh sebab itu, peristiwa ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan terjadi di dalam kehidupan saudara. Sama seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Mereka tahu bahwa mereka adalah umat kesayangan Allah. Umat yang dikasihi Allah. Umat pilihan Allah. Namun demikian bangsa ini selalu memberontak. Bangsa ini selalu melanggar firman Tuhan. Bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Sampai akhirnya Tuhan katakan bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi puji syukur kepada Tuhan bahwa kita memiliki Allah yang cukup sabar. Allah yang selalu membawa bangsa ini kembali dari penyelewengan dan pemberontakan. Ya, Pemazmur mengatakan demikian. Ya, ada tertulis dalam Mazmur 95 ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Di sini Tuhan katakan bahwa yang dikatakan bangsa ini adalah bangsa yang sesat hati. Dan di situ dikatakan lagi, padahal mereka sudah melihat perbuatanku. Ya, apa yang aku lakukan bagi nenek moyangnya. Tetapi 40 tahun aku jemu kepada angkatan ini. Tuhan jemu, Tuhan bosen. Tuhan tahu bahwa mereka ini melakukan berulang kali. Bukan satu kali, bukan dua kali. Tapi berulang-ulang. Karena apa? Karena mereka meremehkan Tuhan. Mereka tahu bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mereka melakukan segala sesuatu yang tentunya ini membuat Tuhan bosen. Membuat Tuhan jenuh, membuat Tuhan ini tidak suka melihat bangsa ini yang mempermainkan apa yang Tuhan firmankan, tapi diremehkan oleh bangsa ini. Oleh sebab itu kita belajar, dikatakan di sini,
bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan sampai saudara hari ini, saudara meremehkan Tuhan. Mungkin saudara merasa bahwa saudara memiliki kemampuan. Dalam hal finansial saudara tidak ada masalah apapun. Mungkin saudara dalam keadaan yang tubuhnya sehat. Jadi saudara tidak perlu khawatir akan kehidupanmu. Karena engkau menikmati tubuh yang sehat. Engkau tahu bahwa semua itu adalah berkat dari Tuhan. Mungkin dari antara kita merasa bahwa diri kita adalah masih muda. Kita masih jauh. Hidup kita masih bisa mengikuti keadaan dunia ini. Ingat saudara, kalau saudara meremehkan Tuhan, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Bahwa engkau tidak akan masuk ke dalam pemberhentianku, kata Tuhan. Artinya engkau akan binasa. Tuhan tidak suka melihat orang yang meremehkan Tuhan. Oleh sebab itulah, jangan kita meremehkan Tuhan. Karena ketika kita meremehkan Tuhan, maka fatal akibatnya. Engkau meremehkan, jangan meremehkan Tuhan. Engkau menganggap bahwa dirimu, mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit. Dan merasa bahwa Tuhan tidak mampu menolong saudara. Ingat firman Tuhan katakan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Jangan sampai kita meremehkan Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa engkau dalam keadaan yang begitu terjepit dalam kondisi apapun. Jangan engkau merasa bahwa diri engkau bisa melakukan ataupun memikirkan untuk melakukan jalan keluar. Membuat sesuatu terobosan dalam kehidupanmu. Tetapi kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan. Engkau meremehkan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan suatu hal di mana Tuhan juga akan mengatakan, engkau tidak akan masuk ke dalam pemberhentianku. Oleh sebab itulah, Galatia 6 ayat 7 katakan apa? Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan kita pernah meremehkan Tuhan. Akibatnya akan fatal. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, maka kita akan tuai kehidupan yang kekal. Apa yang saudara tabur, pasti saudara akan tuai. Sama seperti apa yang saudara tabur. Kalau saudara tabur daging, maka saudara akan tuai kebinasaan. Tapi kalau saudara tabur dalam roh, maka saudara akan menikmati kehidupan yang kekal. Maka kehidupan kita banyak hal yang akan kita alami. Tapi satu hal yang kita harus tahu. Mari mulai saat malam hari ini. Taburlah dengan taburan yang baik. Yaitu jangan pernah meremehkan Tuhan. Tapi mari kita sama-sama belajar senantiasa untuk mengandalkan Tuhan. Amsal 13 ayat 13 katakan demikian. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, saudara mau ditolong oleh Tuhan dalam pergumulanmu, dalam permasalahanmu, jangan meremehkan firman. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau akan berbuah, daunnya tidak akan layu. Bahkan apa saja yang engkau berbuat akan berhasil. Siapakah kita sehingga kita meremehkan Tuhan? Bukankah kita harus menghormati Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Ingat firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 katakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ingat, terkutuk. Ingat saudara, terkutuk. Malam hari ini, jangan pernah engkau meremehkan Tuhan. Tapi marilah kita sama-sama mengandalkan Tuhan. Jangan merasa kita mampu. Jangan kita merasa kita mampu terus kita meremehkan Tuhan. Karena sekalipun kita merasa mampu,
Tuhan bisa membalikan seperti membalikan telapak tangan. Ingat, manusia itu seperti uap. Hari ini ada sebentar saja. Dan uap itu besok sudah tidak ada. Atau bukan besok, hari ini pun juga akan menguap. Manusia hidup seperti bunga sebentar mekar, sore sudah layu. Ingat kehidupanmu. Mari kita sama-sama harus andalkan Tuhan. Katakan di dalam hati kita. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kita meremehkan Tuhan. Karena kalau kita meremehkan Tuhan, maka kita akan dapat apa yang kita tuai setimpal dengan perbuatan kita. Kita akan terkutuk. Tapi marilah. Yeremia 17 ayat 7 katakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan mengalami datangnya panas terik. Sekalipun ada musim panas terik dalam kehidupanmu. Tapi engkau tetap segar. Karena ada perlindungan yang daripada Tuhan. Tidak khawatir dalam tahun kering. Engkau mengalami tahun kering. Engkau melewati tahun kering. Tapi engkau tidak khawatir. Karena engkau tahu. Tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan. Dia senantiasa akan tidak pernah berhenti untuk menghasilkan buah. Dan tidak akan khawatir dalam setiap tahun-tahun kering. Berbicara kekeringan, ada berbicara masalah problema yang ada. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan bisa keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itulah, Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Saudara, malam hari ini kita boleh belajar. Jangan pernah meremehkan Tuhan. Kalau engkau mau rencanamu tidak gagal. Rencanamu adalah rencana yang pasti engkau bisa terlaksana di dalam kehidupanmu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya. Jangan meremehkan Tuhan. Tapi andalkan Tuhan dalam setiap musim hidupmu. Maka engkau akan berhasil menghasilkan buah. Bahkan engkau akan terus bertumbuh. Menjadi pohon yang kuat, pohon yang segar, yang tidak akan layu daunnya, yang terus menghasilkan buah. Itulah ketika kita mengandalkan Tuhan. Hari ini, marilah kita bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Kalau mungkin saudara sudah jauh berjalan, ingat firman Tuhan malam hari ini. Firman Tuhan ini yang dibagikan bukan suatu kebetulan. Tapi biarlah kita tetap ada di jalannya Tuhan. Agar kita senantiasa menikmati kasih Tuhan. Menikmati kesetiaan Tuhan. Yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Maka kita akan berjalan di dalam kebenaran. Maka kita akan bisa melewati berbagai tantangan hidup. Jangan andalkan manusia. Tapi andalkanlah Tuhan. Jangan meremehkan Tuhan. Tapi senantiasa percaya sungguh kepada Tuhan. Maka segala rencanamu akan dibuat Tuhan berhasil. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, ampunilah kami Tuhan. Jika seringkali kami meremehkan Tuhan, meremehkan firman-Mu, bahkan mengabaikan seluruh perenungan firman Tuhan. Kami tahu malam hari ini Tuhan, bahwa kehidupan kami semata hanya bagaikan uap. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, satu saat ada rancangan Tuhan yang indah. Rancangan damai sejahtera. Yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kami mau selama hidup kami ini, kami mau mengandalkan Tuhan. Karena ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan memperoleh suatu kehidupan yang kekal. Kami tidak mau menabur daging, tapi kami mau menabur roh. Sehingga ketika kami menabur roh, maka kebaikan Tuhan
kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan senantiasa selama-lamanya abadi, kekal kami peroleh bersama. Di mana Engkau ada, kami pun ada. Kami tahu firman Tuhan katakan, tanpa aku Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kami boleh belajar. Setiap kehidupan, aspek hidup kami, musim hidup kami, masalah apapun, bahkan ketika kami senang, kami bersuka cita, kami tidak mau meremehkan Tuhan, tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, saudara sudah mendengar firman Tuhan. Saudara sudah mengikuti ibadah jawaban doa. Kita akan bertemu kembali di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang di jam yang sama. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Maka apa yang engkau rindukan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya